Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Satya, nomor absen 03 dari kelas 3H AKM. Baik, jadi di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan dari pengauditan yang bagian piutang usaha. Izin, izin share screen dari hasil kerja saya, itu prosedur audit secara teori, yaitu yang pertama ada memeriksa saldo awal dari tahun yang sebelumnya. Biasanya ini dilihat dari laporan neraca. Lalu ada menelusuri seluruh transaksi penjualan kredit selama tahun berjalan. Karena saya ini mengerjakan bagian piutang usaha, jadi piutang usaha itu masih nyambung dengan penjualan kredit. Lalu ada yang ketiga ada menelusuri pelunasan atau piutang yang dibayar oleh debitur. Lalu yang keempat ada memeriksa retun dan potongan penjualan termasuk koreksi PPN. Lalu yang kelima ada mengidentifikasi penerimaan kas yang belum dibukukan. Jika memang ada yang jika ada informasi kalau ada kas itu ada yang dibukukan, yang belum dibukukan. Lalu ada yang keenam melakukan konfirmasi piutang kepada debitur. Yang ketujuh yaitu menganalisis pengecualian dari konfirmasi. Karena auditor itu harus menganalisis piutang pada customer dan harus dikonfirmasi apakah piutang yang ada di customer itu nominalnya sesuai dengan informasi di perusahaannya. Lalu yang kedelapan, menyesuaikan saldo piutang bila ditemukan salah saji. Lalu yang kesembilan yaitu mengisi kertas kerja pada piutang usaha. Selanjutnya, informasi yang tersedia. Yang pertama ada data saldo awal piutang usaha dari periode sebelumnya, yang dasar perhitungan saldo awal pemeriksaan. Lalu ada menyediakan daftar transaksi penjualan kredit selama periode berjalan, lengkap dengan dokumen pendukung seperti faktur dan bukti pengiriman. Lalu ada informasi mengenai pelunasan piutang oleh pelanggan, termasuk bukti penerimaan kas, transfer, maupun bilet giro. Yang keempat ada terdaftar data mengenai retun penjualan, beserta bukti retun dan perhitungan pajaknya sebagai dasar penyesuaian. Selanjutnya ada informasi tentang penerimaan kas yang belum dicatat, sehingga itu dapat memerlukan koreksi pada saldo piutang. Lalu tersedia saldo piutang menurut pencatatan perusahaan baik sebelum dilakukan pemeriksaan maupun setelah dilakukan pemeriksaan. Lalu tiga, ada konfirmasi piutang. Namun memang dari auditor itu mengirim permintaan konfirmasi piutang kepada seluruh pelanggan, tapi hanya 3 surat konfirmasi piutang yang dibalas oleh pelanggan. Lalu bukti audit yang diperlukan yaitu ada saldo piutang yang ada di neraca yang tersedia pada tahun 2022 dan tahun 2021. Yang dimana pada tahun 2022 itu berjumlah 656.459.690 rupiah. Lalu ada pada 2021 yaitu 491.460.875 rupiah. Lalu bukti audit selanjutnya ada penerimaan yang belum dibukukan. Karena pada perusahaan PT Wahana Eka Setia ini ada penerimaan kas yang belum dicatat, sehingga itu dapat mempengaruhi piutang usahanya. Yaitu ada 3 pelanggan yang melakukan pembayaran piutang, tapi belum dicatat.
Dan beta abadi, ada beta abadi, ini ada berjumlah 9 juta sekian, Tuan Purnama ada 5 juta sekian, dan Udi Remaja 10 juta sekian. Lalu bukti audit yang ketiga ada rincian return penjualan yang berjumlah 31.150.000 rupiah. Lalu bukti selanjutnya ada jurnal kas masuk dan jurnal penjualan. Lalu pada prosedur audit yang dilakukan, kalau tadi secara teori, yang ini secara proses pengauditan pada piutang usaha yang saya lakukan. Jadi yang pertama ada memeriksa saldo awal dari tahun sebelumnya yang ada di laporan neraca yang telah disediakan seperti bukti yang diperlukan. Lalu ada menelusuri seluruh transaksi penjualan kredit selama tahun berjalan. Lalu ada menelusuri pelunasan atau piutang yang dibayar oleh debitur. Dan ini semua datanya sudah sudah ada seperti slide sebelumnya, lalu memeriksa retun dan potongan penjualan termasuk koreksi PPN, lalu mengidentifikasi penerimaan cash yang belum dibukukan dan melakukan konfirmasi piutang kepada debitur dan menganalisis pengecualian dari konfirmasi, lalu menyesuaikan saldo piutang jika ditemukan salah saji dan mengisi kertas kerja piutang usaha seperti yang telah dilakukan setelah ini. Lalu cara mengerjakan pada pengauditan bagian piutang usaha ini, yang pertama pada saldo piutang yang ada di bukti itu tadi dimasukkan ke kertas kerja piutang yang bagian saldo per buku ini dimasukkan dimasukkan pada tahun 2022, lalu pada saldo tahun lalu ini diisi dengan saldo tahun 2021. Lalu kita untuk mencari saldo auditnya itu dengan cara saldo awal, yaitu saldo tahun 2021 ditambah dengan total transaksi penjualan kredit selama tahun 2022 yang berjumlah 1.520.355.980 rupiah. Ini juga sudah tersedia di bukti yang diperlukan di bagian ini, jurnal penjualan bagian piutang usaha. Lalu jumlahnya nanti akan dikurangi dengan total transaksi penerimaan atau pelunasan dari debitur sejumlah 1.321.92165 rupiah. Dan data itu dihasilkan dari jurnal kas masuk pada piutang usaha. Lalu nanti akan dikurangi lagi dengan terhitung penjualan pada rincian terhitung penjualan yang telah saya tampilkan di slide sebelumnya, yaitu sebesar 31.150.000 dikali dengan 10%. Kenapa? Karena itu merupakan tarif PPN-nya yang telah berlaku. Lalu hasilnya akan ditambahkan lagi dengan 31.150.000 yang sesuai dengan retum penjualan yang ada di perusahaan dan hasilnya 34.265.000. Lalu ada penerimaan yang belum dibukukan sebesar 26 juta. 26 juta ini didapatkan dari sama bukti yang diperlukan tadi pada bagian penerimaan belum dibukukan yang dari 3 pelanggan ini dijumlahkan semua menjadi 26 juta. Lalu nanti dihasilkan dan ketemu jumlah saldo audit, yaitu saldo awal ditambah dengan total transaksi dan dikurangi dengan total transaksi penerimaan, return penjualan, dan penerimaan yang belum dibukukan. Dan hasilnya yaitu 630.459.690 rupiah. Dan lalu karena ada selisih atau tidak sama dengan saldo buku besar
pada tahun 2022 yang telah dituliskan di kertas kerja piutang usaha, maka dituliskan nilai selisihnya, dan ini pada selisih dan saldo auditnya dimasukkan ke kertas kerja pada saldo per audit dan net adjustment. Seperti seperti contoh berikut yang telah saya kerjakan. Lalu, karena ada selisih, dan selisih itu harus dilakukan jurnal penyesuaian, yang itu akan dijelaskan di next slide. Baik, selanjutnya pada saldo audit yang telah kita kerjakan tadi, pada 630.459.690, ini ternyata sesuai dengan daftar-daftar pelanggan dengan nominal-nominal yang berbeda-beda. Dan ternyata ada Tuan Purnama, UD Remaja, dan PT Abadi ini yang saldonya sudah nol. Karena ini mempengaruhi di penerimaan yang belum dibukukan tadi. Dan pada selisih ini 26.000 ini, itu merupakan 26 juta ini itu merupakan penerimaan yang belum dicatat. Seperti tadi yang dibukti yang diperlukan yang di awal, yang 3 pelanggan. Jadi nanti pada laporan penyesuaiannya juga akan mencatat yang bagian penerimaan yang belum dibukukan. Baik, selanjutnya karena ketika mengaudit itu, auditor harus mengirimkan surat permintaan konfirmasi kepada semua pelanggan, dan saya sebagai auditor juga melakukan permintaan konfirmasi kepada semua pelanggan dari PT Wahana Eka Setia, tapi memang hanya 3 perusahaan, 3 pelanggan yang melakukan jawaban atas konfirmasi saya. Konfirmasi yang saya berikan yang berisi kepada yang terhormat CV Mentari, dengan hormat, sehubungan dengan audit atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2022 oleh akuntan publik kami, DRS M. Audi Prasetya dan rekan, sudilah kiranya saudara memeriksa kebenaran data di bawah ini. Setelah itu, mohon dikirimkan kembali bagian bawah surat ini dengan tanggapan saudara jika tidak setuju dengan data tersebut atau berikan lampiran jika perlu. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban tersebut. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Baik, seperti itu permintaan konfirmasi yang auditor kirimkan. Ini jawaban dari CV Mentari, yaitu kepada yang terhormat KAP DRS M. Audi Prasetya dan rekan, Samudra Tower, Jalan Raya Darmo, Kavs nomor 10, Surabaya. Dengan hormat memenuhi permintaan konfirmasi saldo piutang. Maka kami setuju atas saldo utang kami per 31 Desember 2022 sebesar 54.816. Catatan perkecualian ini diisi oleh pelanggan yang diberikan kepada auditor, yaitu pada surat permintaan pertama, dan ini bagian ini ada permintaan kami setuju atau tidak setuju yang nanti akan dicoret oleh pelanggan. Dan catatan perkecualian ini bisa diisi oleh pelanggan. Dan pada CV Mentari ini perusahaannya mengisi bahwa CV Mentari setuju dengan saldonya dan jumlah tersebut termasuk faktur RK 001240 FOB Shipping Point. Barang diterima tanggal 06 Januari 2023, HPP 75% dari harga jual sesudah PPN. Baik, selanjutnya ada yang menjawab, yaitu Tuan Purnama. Tuan Purnama menjawab bahwa Tuan Purnama juga setuju atas saldo utang
pada 31 Desember 2022 sebesar 5.879.000. Catatan perkecualian, jumlah tersebut belum dikurangi pembayaran melalui bilet giro Bank Lipo. 5980-42L sebesar 5.879.000, 5.879.000 tanggal 29/12/2022. Karena pada 2022 tanggal 28 Desember itu Tuan Purnama mengirimkan bilet giro pada tanggal 29 itu Tuan Purnama mengirimkan bilet giro sebesar 5.879 sesuai dengan utangnya, tapi memang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi Tuan Purnama setuju bahwa saldo utangnya 5.800 sekian, yang dengan catatan itu belum dikurangi pembayaran melalui bilet giro. Jadi jika sudah dikurangi dengan bilet giro, maka utangnya juga sudah lunas. Lalu pada uji remaja ini tidak setuju atas saldo utang pada 31 Desember. Dengan catatan, kami telah mengirim bilet giro tanggal 28 Desember 2022 sebesar 10.256.000. Kenapa kok Tuan Purnama uji remaja ini tidak setuju? Karena uji remaja telah mengirimkan bilet giro sebesar 28-22 Desember sebesar 10.256, karena uji remaja ini mengira bahwa perusahaan PT Wahana Eka Setia itu sudah mencatat dan uji remaja sudah merasa mengeluarkan uang untuk melunasi utangnya. Nah, jadi selanjutnya masuk ke jurnal penyesuaian dan kertas kerja neraca. Pada jurnal penyesuaian ini yang seperti perhitungan selisih di slide awal saya sebelumnya, itu kan ada selisih antara saldo audit dan saldo buku besar. Dan selisihnya itu sebesar 26 juta. Kenapa kok ada selisih? Karena memang ada penerimaan yang belum dicatat oleh perusahaan PT Wahana Eka Setia ini. Dan jika setiap ada selisih ketika auditor mengaudit setiap setiap akun dari perusahaan ini seperti piutang usaha, kas, persediaan gitu, ketika setiap ada selisih itu memang harus dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Dan ketika pada kasus ini itu telah dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian di kas kas dan bank. Jadi pada jurnal penyesuaian ini itu itu sudah dilakukan di kas dan bank. Karena memang pada kas dan bank ada informasi juga mengenai penerimaan yang belum dicatat. Dan ketika pada kas dan bank ini sudah dicatat, maka pada kertas kerja piutang itu tidak tidak dicatat, karena jika dicatat itu bisa mengakibatkan pencatatan double. Tapi jurnal penyesuaiannya ini yaitu Bank BNI cabang Kalitangan pada piutang usaha. Karena pada kenapa kok jurnalnya seperti ini? Karena para pelanggan itu menggunakan Bank BNI. Dan ketika banknya itu bertambah, maka piutangnya juga berkurang. Karena perusahaan juga mengeluarkan uang untuk membayar utangnya yang ada di PT Wahana Eka Setia. Dan nominalnya sebesar selisih tadi. Lalu ketika sudah mengetahui saldo saldo awalnya pada tahun 2021, saldo tahun 2022, lalu ketemu saldo audit yang telah dihitung tadi dan ada selisihnya, itu nanti dimasukkan ke kertas kerja neraca.
ada pengisian kertas kerja neraca. Ini sama seperti sebelumnya, seperti kertas kerja piutang usaha, hampir sama. Tapi memang nama akunnya piutang usaha kotor dan saldo buku sesuai tahun 2022. Net adjustment ini juga selisihnya tadi yang telah dihitung. Lalu saldo audit juga saldo yang telah auditor hitung kembali, yang auditor periksa kembali. Dan ternyata memang ada selisih. Lalu ada saldo tahun lalu. Saldo tahun lalu ini pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Baik, kenapa kok namanya pada akunnya piutang usaha kotor? Karena memang pada nominal ini semua itu belum dikurangi dengan CKP, yaitu pada dikurangi dengan CKP-nya. Lalu jika sudah dikurangi dengan CKP, itu namanya diganti dengan piutang usaha bersih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dengan kertas kerja piutang usaha ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.